Menyantuni anak yatim merupakan tindakan terpuji lagi mulia. Anak yatim secara tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disakiti. Sebagaimana yang tertuang dalam Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 2. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Donatur dan sahabat azamku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 19 Desember tahun 2020 bertepatan pada hari Sabtu. Dan sebelumnya kami mohon maaf, harusnya ini dilaksanakan di hari Kamis karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kami ungkapkan sehingga harus terpaksa mundur di hari Sabtu. Jadi program bersama anak yatim. Dan kebetulan tadi kita sudah syuting di rumahnya, di rumah Ibu Amrina. Ya, dan mohon maaf saya juga nggak bisa masuk ke sana dikarenakan mobil kita nggak bisa masuk dan terpaksa harus di luar, harus ada yang maju mundur mobilnya karena kita parkir di halaman rumah orang. Dan akhirnya salah satu tim kita pergi ke sana untuk men-syuting program bersama anak yatim. Dan Masya Allah hari ini kita bersama dengan Ibu Amrina dan anaknya. Dan Insya Allah seperti biasa, setelah kita wawancara kita akan memberikan kejutan kepada Ibu Amrina. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi surprise bagi kita semua. Bagi Ibu Amrina, maaf, bukan bagi kita, bagi Ibu Amrina. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu Ibu Amrina dan keluarganya. Walaupun tidak banyak, yang penting bantuan ini terus kita berikan ya kepada siapa saja orang yang membutuhkan. Baik, itu saja, langsung aja kita tanya ke Ibu Amrina. Baik, langsung aja saya tanya sama Ibu Amrina. Seperti biasa, pertanyaan ini sebenarnya standar ya, karena tapi setiap pertanyaan pasti punya masalah yang berbeda-beda, ya kan? Kita tanya sama Ibu Amrina, kira-kira Ibu Amrina siap ditanya, Bu ya? Nah, saya mau tanya sama Ibu Amrina, ini bisa nggak Ibu Amrina, anak Ibu ada berapa? Kalau kita ada berapa? Terus yang paling besar itu berapa? Sudah kerja atau belum, ya kan? Atau semuanya belum kerja semua? Belum sekolah ini, belum kerja semua, masih sekolah. Yang nomor 1 SMP kelas 2, yang nomor 2 kelas 3 SMP, yang nomor 3 kelas 4, yang nomor 4 kelas 3, yang ini yang baru masuk Kelas sekolah. berapa ini? Baru masuk kelas 1. Siapa namanya? Rizky Yudhistira. Baik Ibu, ini yang saya tanya agak sedikit mendalam lagi. Kalau boleh tahu nih ya, sebelum suami Ibu meninggal, sebelum Ibu suami meninggal, itu pekerjaan suami apa gitu sebelum meninggal? Dan kalau boleh tahu juga, itu meninggal karena apa? Apa kecelakaan atau sakit atau karena apa? Gitu. Boleh tahu ya? Nggak apa ya? Terus sudah berapa lama meninggalnya? Dia kerja di rumah sakit umum, tapi honor bagian laboratorium. Nah, dia meninggal mungkin kena virus dari rumah sakit bagian laboratorium. Virus corona? Bukan corona, dia bagian laboratorium. Periksa kencing kotoran. Itulah. Sakit paru-paru. Bagian pernapasan itu ada benjolan atau benjolan. Terusnya apa? Oh, di rumah sakit ya? Ya, di rumah sakit. Meninggalnya di rumah sakit. Sudah berapa lama? Sudah 5 tahun lebih meninggal. Pekerjaan Ibu waktu itu apa? Di rumah, Di rumah sakit. Nah, kalau boleh tahu misalnya, boleh tahu.
ini kan sudah ditinggali sama suami itu. Pada saat suami itu meninggal, apa perasaan itu? Sedih lah, sedih terus tuh ya, kejut lah kayak itu. Berarti mendadak meninggalnya. Iya, dia tuh kan sudah 3 kali masuk rumah sakit. Pertama tuh dinyatakan katanya tuh TBC, dia makan obat yang 6 bulan itu sembuh kan. Nah sembuh mungkin sekitar setahun lah. Tapi dia tidak bergawe lagi di rumah sakit. Dia bergawe di pasar 16, gawe toko elektronik. Nah mungkin kali berat itu, lalu dia sakit lagi, masuk lagi rumah sakit mungkin setengah bulan, sebulan lagi sakit dari rumah sakit. Naik ke 3 kali itu 2 minggu dia meninggal. Meninggal di rumah sakit. Meninggal di rumah sakit. Pasti sedih ya ketika ditinggalkan orang yang dicintai itu, pasti ada rasa sedih. Lagi sudah punya 5, terus sekarang bekerja. Nah, kita tanya sama ibu nih, kan ibu setelah ditinggalkan sama suami yang membiayai kehidupan anak, istri, rumah, makan, ini pasti kan? Itu kalau boleh tahu siapa? Nanti oleh tante aku di Jakarta sampai Komnas. Adik bibi aku, adik papaku yang bungsu. Jadi ditanggung semua. Iya, dari sekolah bantunya sampai sekarang masih bantu untuk biaya dia sekolah. Oke, memang sangat jarang sebenarnya hubungan adik beradik. Biasanya ketika ada adik saudaranya yang susah, itu hubungan adik beradik itu susah sebenarnya saling bantu. Ini luar biasa sebenarnya. Pada saatnya memang kita ketika bersaudara, kita saudara kita yang kesusahan, wajib kita bantu sebisa kita. Siapapun itu orangnya, bagi saudara ya, anak saudara, itu luar biasa. Jangan sampai itu malah rebutan warisan. Ini banyak terjadi. Saudara saling berantem, bahkan saling sikut kanan sikut kiri, ya kan? Kenapa? Bagikan warisan. Dan banyak sekarang kondisinya anak menuntut orang tua, ya kan? Hanya sebidang tanah. Ya. Dunia ini sudah fata morgana dunia ini, ya. Istilahnya seperti nyata tapi nggak nyata. Apa yang kita pegang ini suatu saat kita akan tinggalkan, hilang. Ya. Kekayaan semua akan kita tinggalkan, semua kita tinggalkan. Ini nggak ada yang berbekas. Yang tidak terfikir sama kita itu sekali banyak orang sibuk mengejar harta. Ya. Banyak orang sibuk mengejar bagaimana mendapatkan nikmatnya dunia. Tapi sangat sedikit orang sibuk mempersiapkan bagaimana nikmatnya mati. Karena kematian pasti. Ya. Sedangkan ketika kita mengejar dunia, itu ketidakpastian juga. Ya, makanya saya terinspirasi ya sama ini saudaranya. 2 saudara itu membantu anaknya. Ya. Sekolahnya dibantu semua gitu. Itu luar biasa. Sudah seharusnya kita seperti itu. Karena apa yang kita dapatkan hari ini pasti akan ditinggalkan. Istri yang cantik akan ditinggalkan, suami yang ganteng akan meninggalkan juga. Anak yang ganteng, yang cantik, semuanya itu pasti akan ditinggalkan semua. Tinggal bagaimana kita mewariskan apa yang kita tinggalkan nanti. Ketika kita mewariskan istri yang soleha, ketika kita tinggalkan, istri akan mendoakan kita. Ketika kita meninggalkan suami yang soleh, ketika ya kita meninggal, maka suami yang soleh tadi akan mendoakan. Begitu dia dan anak-anak. Ketika orang tua membekali anak-anak menjadi anak yang soleh, insya Allah ketika orang tuanya meninggal, ya insya Allah ya, anaknya akan mendoakan kedua orang tua. Ya,
Jadi kami berpesan pada semuanya, janganlah kita sibuk mengejar harta sehingga kita menjual iman kita. Bahkan saya pernah ada suatu teman yang saya kaget sekali kemarin, ya, nggak apa-apa saya cerita sedikit. Kaget, kenapa? Dulu dia berjilbab besar, dia bercadar, ya kan, semua udah bagus sempurna, sholatnya rajin, subhanallah sangat luar biasa. Tapi karena dia berharap dengan dunia, dia merasa ada pekerjaan itu satu-satunya bisa menyelamatkan perutnya, sehingga akhirnya ketika dia salah dalam tempat pekerjaan, dia sudah nggak pakai cadar lagi, dia sudah pakai sepan, ya kan? Dia sudah luar biasa. Saya melihatnya, saya pun kaget gitu ya, ketika melihatnya, jilbabnya jadi pendek, gitu kan? Banyak orang yang demi mengejar dunia dia menjual imannya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Iman lebih mahal daripada harta, dunia dan seisi. Baik, saja karena kita sudah ngobrol sore, kita menawarkan sama Ibu apa? Amrina ya? Kepada Ibu Amrina, ya kan, tentang penawaran yang insya Allah sangat menarik. Kira-kira kalau Ibu mau langsung kita transaksi, kalau tidak mau ya sudah. Ya. Saran pertama, ini nanti Ibu akan kita sebarkan di YouTube. Apakah Ibu mau semua video yang kita percakapan ini, rumah Ibu, semua itu akan kita tampilkan di YouTube? Mau Ibu? Mau? Gak apa-apa ya, sebarkan di YouTube ya. Yang kedua, nanti kita akan, kebetulan ini masih ada tinggal satu lagi ya, kita kerjasama dengan Yayasan Baitul Mal PLN Sumatera Selatan, ya kan? Kita kerjasama dan ini yang terakhir ya, karena kuotanya sebenarnya 27. Nah, ini sudah yang ke-27 Ibu ini ya. Kita memberikan uang senilai 200.000 rupiah cash. Apakah Ibu mau terimanya? Mau ya. Yang ketiga ini semoga mau ya. Ibu belanja di warung yang sudah kita tunjuk, tapi nilainya maksimal 250.000. Bebas Ibu mau belanja apa saja, sesuai apa yang Ibu inginkan. Ibu pengen beli ciki, beli sabun, beli indomie, beli gandum, gula, atau beli mainan, bebas pokoknya yang ada di warung itu. Dan kita tunjuk, tapi nilainya maksimal 250.000 rupiah. Apakah Ibu mau? Ibu ini sudah menjawab semua apa yang kita tawarkan mau ya. Jadi semua rumahnya, pembicaraan kita itu kita akan tayangkan di YouTube ya. Dan yang kedua itu Ibu akan mendapatkan cash 200.000 rupiah tunai. Nah, ya. Tapi nanti yang menggantinya anaknya, karena ini memang untuk anaknya ya. Nah, untuk ibunya akan mendapatkan belanja gratis sepuasnya senilai 250.000 rupiah sesuai dengan keinginan. Di totalnya yang kita bantu yaitu 200 tambah 250, totalnya 450.000 rupiah. Baik, beraturan sahabat-sahabatku, ini karena hujan, jadi mungkin kita pending ya belanjanya, karena takutnya kamera kita jadi error dan rusak. Tapi insya Allah pada hujan kita doakan semoga hujan segera berhenti sehingga kita bisa belanja. Baik, itu saja dari kita. Langsung aja kita ke warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita waktunya memberikan ya uang senilai 200.000 rupiah langsung ke anaknya cash tunai, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu Amrina. Langsung aja kita lihat ini siapa namanya? Rizky. Saya berdiri. Dan ada di kamera. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat tersebut, apabila kita menghardik anak yatim, maka kita termasuk sebagai pendusta agama.
Hal itu tentunya berhasil membuktikan bahwasanya kedudukan anak yatim di mata Islam tidak bisa disepelekan. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk sebagai pendusta agama, maka tim Azamku bergerak untuk menyantuni anak yatim. Tim Azamku memberikan uang tunai senilai Rp250.000 tiap anak untuk dibelanjakan keperluan mereka. Tak lupa, tim Azamku juga memberikan uang saku senilai Rp200.000 pada masing-masing anak. Mereka adalah keluarga kita juga, meski tak sedarah. Nestapa yang mereka terima, kami pun turut merasakannya. Dari mereka, kita dapat belajar bahwa hidup adalah tentang perjuangan. Meski kerap kali orang lain mengabaikan. Dari mereka, kita mengerti bahwa hidup tak harus selalu tentang memiliki. Harta yang kita punya tak berarti menjadikan diri kita bahagia. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berbagi. Membagi apa yang kita punya kepada mereka yang belum memilikinya. Dari mereka, kita belajar bersyukur bahwa nikmat yang diterima tak boleh menjadikan kita sebagai hamba yang kufur. Terima kasih kepada sahabat yang telah mendukung program Azamku. Terlebih, kami ucapkan terima kasih kepada para dermawan yang telah berdonasi di Azamku. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan surga. Dan semoga Azamku dapat terus berbagi. Kami mohon doa supaya diberikan kesehatan agar selalu bisa menebar kebaikan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Alhamdulillah kita sudah belanja dan insya Allah ini ada tepung tapioka 3, terus gandum berapa ini? 2 yang mie instan ini ada 4 ya, yang merek sari ini 5, minyak gorengnya 2 liter ya kan, mie instan yang ini ada 5 juga, gula ada 4 ya, Masya Allah. Nah ini beras azamku, Masya Allah ya. Beras azamku ada 2 karung yaitu 10 rupiah 10 kilogram ya. Masya Allah ini banyak ya. Ini nilainya semuanya 250.000 plus kita kasih 200.000 rupiah gitu ya. Nah, dan donatur dan sahabat Azamku, sekarang kita akan bertanya sama Ibu Amrina. Ibu Amrina, setelah mendapatkan ini dan uang cash 200.000 rupiah, itu gimana rasanya? Ya, saya senang sekali, ucapkan banyak terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, Allah yang membalasnya. Jadi sama-sama. Jadi donatur, maka Ibu Amrina sangat senang sekali. Total hari ini bantuan kita yang kita berikan nilai Rp450.000, 200.000-nya dari Yayasan Baitul Mal PLN Sumatera Selatan, yang 250.000-nya dari Azamku. Jadi total yang diterima Rp450.000. Dan kami dari tim Azamku mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Baitul Mal PLN Sumatera Selatan. Kami doakan semoga Yayasan Baitul Mal PLN Sumatera Selatan itu selalu eksis dan Allah tambahkan rezekinya dan Allah tambahkan keberkahannya. Baik, ini saja dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan, bertemu dengan satu hari bersama yatim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah mendukung program Azamku. Terlebih, kami ucapkan terima kasih kepada para dermawan yang telah berdonasi di Azamku. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan surga. Dan semoga Azamku dapat terus berbagi. Kami mohon doa supaya diberikan kesehatan agar selalu bisa menebar kebaikan kepada mereka yang sedang membutuhkan.